Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim kuasa hukum Hasto berpendapat penahanan Hasto merupakan bentuk ketidaktaatan KPK terhadap hukum dan kental aroma politik. Namun KPK membantah adanya politisasi dalam penahanan Hasto. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan dilakukan KPK setelah Hasto menjalani pemeriksaan keduanya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap, proses pergantian antar waktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan perkara buronan Harun Masiku. Tim kuasa hukum Hasto berpendapat penahanan Hasto merupakan bentuk ketidaktaatan KPK terhadap hukum dan kental aroma politisasi. Melihat Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengenakan rompi oranye dan turun tangga ke bawah, saya bilang ini sama sekali tidak kita harapkan ya. Karena proses pra-peradilan itu akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini. Kalaulah KPK comply dengan hukum, melaksanakan hukum itu sesuai ya dengan apa yang ditulis dalam ketentuan hukum itu sendiri, KPK tidak boleh melakukan pemeriksaan. KPK juga tidak boleh melakukan penahanan. Sikap disrespect of the law dari KPK ini membuat kepercayaan kita terhadap hukum dan aparat penegak hukum termasuk KPK itu jatuh ke titik nadir dan betul-betul ya, memalukan kita sebagai bangsa. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau KPK tidak tunduk pada hukum ya, tidak ada kesimpulan lain yang bisa dibuat selain mengatakan bahwa aroma politik sangat kental pada kasus Hasto Kristianto ini. Namun KPK membantah adanya politisasi dalam penahanan Hasto. KPK berdalih penahanan dilakukan untuk mempermudah penyidikan. Sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Yang berkaitan dengan masalah proses pra-peradilan, apakah jadi pertimbangan dan lain-lain, tidak. Gitu. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Hasto Kristianto melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan pra-peradilan menggugat penetapan status tersangka dirinya. Namun perlawanan berakhir saat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, memutuskan tidak menerima pra-peradilan Hasto pada 13 Februari 2025. Alasannya, Hasto berstatus tersangka dalam 2 perkara di KPK. Namun, gugatan atas 2 sprindik tersebut hanya diajukan dalam 1 permohonan pra-peradilan. Dan pada 17 Februari 2025, Hasto kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan rencananya, sidang pertama untuk agenda panggilan para pihak dijadwalkan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025. Dan KPK telah siapkan tim untuk pra-peradilan jilid 2 dari Hasto. Pra-per ini adalah kewenangan dari pengadilan negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap
beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah, ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain, yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut, kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada praper sebelumnya. Tim TV One mengabarkan.